Kali ini kita akan berbagi cara cek pengumuman tes rekrutmen bersama BUMN tahap 1, dan ini masih ada tahap kedua ya. Dan untuk video kali ini saya akan fokuskan untuk cara melamar untuk tes rekrutmen bersama BUMN tahap keduanya ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti tes tahap pertama, jika ingin mengecek pengumuman tes rekrutmen, teman-teman bisa masuk ke website resminya ya, di sini ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Setelah masuk, teman-teman bisa login menggunakan akun RBB masing-masing ya, memasukkan email dan password terdaftar. Nah, jadi email dan passwordnya yang dimasukkan itu waktu saat teman-teman mendaftar ya kemarin ya. Terus pilih menu lamaran saya 5, klik hasil tahap 1 untuk melihat skor ETKD dan akhlak ya. Oke, sekarang kita masuk ke websitenya langsung ya. Sini teman-teman tinggal copy linknya yang ada di deskripsi untuk melamar ya. Lalu tekan enter ya. Rekrutmen bersama BUMN 2023 ya. Oke, kita langsung masuk ke tata cara untuk melamar ya. Nah, untuk tata cara melamar ini ada 4 bagian ya. Yang pertama itu, pelamar hanya dapat melamar melalui situs dari rekrutmen bersama melalui situs resminya ya, di sini ya. Linknya sudah ada di deskripsi ya. Dan dengan mengikuti petunjuk pendaftaran, tidak ada jalur lain yang digunakan untuk pengiriman lamaran. Jadi satu-satunya yang bisa diterima untuk melamar hanya melalui website resmi ini ya. Terus bagian kedua, pelamar wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor seluler yang masih aktif untuk dapat mengikuti proses seleksi. Pelamar dilarang menggunakan alamat email milik orang lain atau milik kantor dan dalam proses pendaftaran. Oke. Jadi harus menggunakan email pribadi ya. Bagian ketiga, tidak ada layanan untuk perubahan atau koreksi seluruh data-data serta dokumen yang telah dikirim oleh pelamar. Nah, jadi di sini teman-teman ya, sebelum dikirim harus dicek terlebih dahulu dengan teliti. Nah, jangan sampai ada kesalahan ya, karena ketika sudah filenya dikirim itu datanya tidak bisa dirubah. Oke. Nah, bagian yang keempat, untuk memudahkan registrasi online, persiapkan terlebih dahulu beberapa dokumen di bawah ini ya. Yang pertama itu foto profil ya. Jadi teman-teman siapkan foto profil terlebih dahulu ya. Ini sifatnya wajib ya, wajib harus ada. Terus KTP sifatnya wajib juga. Terus ijazah atau keterangan, surat keterangan lulus ya, ini sifatnya wajib ya. Terus transkrip nilai atau nilai ujian, ini sifatnya juga wajib, harus teman-teman sediakan. Nah,
Dan untuk selanjutnya ini sifatnya tidak wajib ya. Jika ada teman-teman bisa lampirkan, jika tidak ada tidak masalah ya. Yang pertama itu adalah SKCK jika ada ya, jika tidak ada tidak masalah ya. Terus dokumen lain seperti sertifikat pelatihan atau bahasa Inggris dan lain-lain ya, ini juga tidak wajib ya. Terus surat rekomendasi ya, surat rekomendasi jika ada ya, jika tidak ada masalah ya. Setiap dokumen yang terdiri lebih dari satu seperti ijazah untuk dua pendidikan misalnya wajib disatukan. Misalnya teman-teman punya dua ijazah SMA atau S2, S1 atau S2, teman-teman itu satukan dalam satu file ya. Oke, untuk step 1 syarat pendaftaran. Sebelum mendaftar pastikan Anda telah membaca seluruh ketentuan umum, tata cara melamar dan jadwal kegiatan rekrutmen dan seleksi di situs web ini ya. Jadi teman-teman baca dulu bagian fake ini dan pokoknya semuanya ya yang perlu pelajari dulu ya. Untuk yang pertama itu wajib warga negara Indonesia ya. Jadi ini khusus warga negara Indonesia. Untuk warga negara asing tidak diperbolehkan. Oke, untuk usia fresh graduate maksimal per 11 Mei 2023 mengikuti jenjang pendidikan sebagai berikut: SMA atau sederajatnya ya, diploma 3, S1 atau diploma 4 atau S2 ya. Pengecualian adalah experience hire ya. Umurnya masing-masing tertera di sini 25 tahun, 27 tahun, 30 tahun, 35 tahun dan 45 tahun ya. Dan untuk nilai IPK minimal 300 ya. Untuk D3 ya, atau D4, atau S1 minimal 3,25 ya, atau skala 400 untuk S2. Nilai rata-rata ujian sekolah minimal 75 atau skala 100 untuk lulusan SMA. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi teman-teman harus bersedia untuk ditempatkan di mana saja yang ada di Indonesia. Oke. Terus yang keenam, jenis kelamin menyesuaikan kebutuhan posisi masing-masing BUMN. 7. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba. Oke. 8. Dokumen SKCK dari kepolisian jika ada. Jika tidak ada masalah ya. Sertifikasi pelatihan sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada. Jika tidak ada tidak perlu teman-teman siapkan ya. 10. Rekomendasi komunitas ya, atau berpartisipasi di bidang olahraga, seni, digital kreator atau startup apabila ada. Jika ada tidak perlu teman-teman lampirkan. Oke. Ini untuk bagian tahap per step 1 ya. Nah, untuk step 2 nya, untuk step 2 registrasi dan aktivasi akun. Menekan tombol registrasi yang ada pada pojok kanan atas halaman depan, kemudian pelamar melakukan aktivitas akun yang kami kirimkan ke email, inbox, spam atau almal ya.
Untuk step ketiga, wajib melengkapi CV dan dokumen persyaratan menu pendaftaran riwayat hidup, menu daftar riwayat hidup ya. Melamar pada posisi pelamar dapat melihat lowongan yang tersedia pada menu lowongan. Peserta hanya dapat melamar satu posisi dari kebutuhan dari keseluruhan BUMN. Untuk step 5-nya, pelamar dapat memantau proses lamaran detail, jadwal dan pengumuman pada halaman lamaran saya atau email resmi yang dikirimkan ya. Seperti itu ya. Teman-teman bisa pelajarilah di sini ya. Jika teman-teman masih belum memahami ya, jadi dipelajari dulu sampai teman-teman itu benar-benar paham, lalu mengirimkan surat lamaran seperti itu ya. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung.